Halo teman-teman, selamat datang di Cara Tidur Developer. Nah, di seri pertama ini dari seri Logic Side Flutter, aku bakal ngejelasin mengenai salah satu objek helper di Flutter ya, yang disebut value notifier. Mungkin di antara teman-teman sudah banyak nih yang pernah menggunakan value notifier atau pernah mendengar mungkin value notifier sebelumnya. Tetapi jika mungkin ada yang belum pernah dengar ya apa itu value notifier, jadi aku bakal ngejelasin sedikit definisi value notifier terlebih dahulu. Nah, sebenarnya apa sih itu value notifier? Jadi value notifier itu adalah objek atau widget helper yang dapat dipakai untuk memberikan notifikasi perubahan nilai yang diterima kepada widget-widget lain yang bergantung pada nilai yang sama. Jadi secara sederhana seperti ini. Misalnya ada objek value notifier seperti ini. Kemudian ada widget yang berlangganan, nilainya berlangganan di si value notifier ini. Jadi jika nanti nih nilai dari si value notifier ini berubah, maka akan memberikan notifikasi ke widget yang berlangganan tersebut, sehingga nilai dari widget ini berubah dan si widget melakukan yang namanya rebuild, dibuat ulang, dan nilainya kan setelah dibuat ulang akan up to date sesuai dengan nilai si value notifier. Jadi secara sederhana seperti ini. Nah, sebenarnya kenapa bedanya begitu value notifier dengan state kan sama-sama mengupdate widget. Nah, sebenarnya kan state itu digunakan untuk merebuild widget-widget tertentu, tetapi value notifier sendiri itu lebih ke terdapat suatu widget yang subscribe suatu nilai, dan jika terdapat perubahan suatu nilai, maka si widget ini diberi pemberitahuan kalau nilaiku berubah nih, maka si nilai widget ini juga bakal berubah dan dilakukan rebuild. Nah, saat di rebuild inilah disitulah juga berperan sama dengan state. Jadi secara sederhana sebenarnya value notifier ini memiliki fungsi layaknya provider atau chain notifier ya, tapi dalam jangkauan atau cakupan yang lebih kecil karena cuma satu nilai yang berubah dan terdapat widget yang menotify perubahannya begitu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini aku punya contoh aplikasi sederhana yang menggunakan value notifier. Oke, hapus dulu. Nah, di sini terdapat suatu kolom widget kolom ya. Kemudian di dalamnya terdapat kontainer widget kontainer yang di atas ini. Kemudian di bagian bawah terdapat list color. List colornya ini dari mana? List colornya itu dari si color list yang di atas. Kemudian aku mapping di bawah ini. Nah, di bawah mapping kan. Setelah itu diubah menjadi list. Nah, kemudian aku juga simpan dibungkus dengan single scroll view supaya tidak overflow kan. Nah, jadi rencananya nanti tiap aku ngeklik satu tombol atau satu kontainer color ini warna kontainer yang di atas ini juga bakal berubah begitu. Nah, oleh karena itu di sini aku bungkus si kontainer color ini dengan inkwell supaya nanti bisa menggunakan on tap ya. Nah, nanti ketika di tap maka kontainer yang di atas akan berubah warnanya. Nah, sebenarnya kan di sini kita bisa menggunakan state kan. Jadi setiap kita buat dulu nilai atau select color misalnya, kemudian jika si select color berubah saat on tap, kita lakukan state. Tapi di sini kita nggak bakal gunain state. Tapi di sini seperti yang aku jelasin sebelumnya, kita bakal menggunakan yang namanya value notifier. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama kita buat dulu value notifier. Nah, di sini kita perlu memasukkan tipe data atau tipe nilai dari si value notifier ini. Nah, karena di sini kan merupakan list warna nih. Jadi di sini tipe data atau nilainya itu tentu saja adalah color kan, color. Nah, kemudian misalnya aku beri nama selected color. Nah, setelah itu kita instance value notifier. Nah, si value notifier ini perlu yang namanya default value atau nilai awal kan. Nah, oleh karena itu misalnya di sini aku bakal menggunakan warna merah sebagai si default value-nya. Jadi di sini aku tulis color list dot first untuk mengambil si warna merah ini. Nah,
Setelah value notifiernya jadi, seperti konsep yang aku jelasin sebelumnya, kita butuh yang namanya subscription. Jadi si widget yang mensubscribe si value notifier ini perlu dibungkus yang dengan widget yang disebut value listenable builder. Jadi semua widget-widget yang nanti akan mensubscribe atau terikat dengan si value notifier ini perlu berada di dalam si value listenable builder tersebut agar perubahannya selalu up to date. Jadi karena di sini kan yang akan mensubscribe value notifiernya adalah kontainer yang di atas dan list color yang di bawah, maka aku bakal nyimpan value listenable buildernya itu di luar kolom sebagai parentnya. Jadi aku bungkus dengan builder, kemudian aku ubah namanya menjadi value listenable builder. Nah di sini kenapa error? Karena ternyata di dalam value listenable builder ini ada suatu parameter require harus diisi yang tipe datanya itu value listenable begitu. Jadi kita isi value listenable, kemudian kita isi dengan value notifier yang telah kita buat sebelumnya, itu select color. Nah, kenapa masih error? Karena di sini argumen kedua yang dikembalikan itu merupakan widget function yang mana terdiri dari 3 argumen, yaitu konteks, ada color, dan ada widget. Karena ini merupakan value kan, jadi karena value listenable buildernya bertipe color, maka yang akan dia kembalikan juga color, value-nya color. Jadi sini misalnya value, kemudian widget kita nggak bakal gunain, jadi kita underscore aja. Nah setelah value listenable buildernya jadi, otomatis sebenarnya si widget-widget ini sudah terikat begitu dengan value notifiernya. Jadi untuk menggunakan nilai dari si value notifier ini, sisa menggunakan atau memanggil si value ini. Misalnya di kontainer ini aku mau warnanya jadi sesuai warna si value notifier, jadi bisa begini kan, color, kemudian kita ambil value, kita refresh. Nah berubah kan jadi warna merah. Nah tapi yang list di bawah belum berubah, belum berpengaruh ketika diklik. Nah oleh karena itu di bagian bawah ini di inkwell aku nambahin yang namanya on tap kan, on tap. Kemudian saat on tap apa nih yang terjadi? Nah di sini rencananya kan saat kita on tap colornya, maka nilai dari si value notifier ini berubah kan. Jadi di sini kita masukkan select color dot value untuk merubah value-nya sama dengan apa? Tentu saja sama dengan color, karena di sini kan kita mapping tadi list color-nya sama dengan color. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa bukan value sama dengan color kan? Nah, kalau begini soalnya nggak bisa. Kenapa? Karena value ini merupakan kembalian dari si value listenable builder ini, bukan si value listenable buildernya yang diubah, tapi nilai yang dikembalikannya yang dirubah. Masa begitu kan? Atau mungkin kita coba dulu lah seperti ini, refresh. Nah nggak berubah kan? Karena dia nggak bisa merubah, soalnya ini nilai yang dikembalikan, kita ubah lagi. Jadi sebenarnya ini nggak mempengaruhi apa-apa begitu. Jadi untuk merubahnya itu kita bukan panggil value, tapi kita panggil kita ubah si value notifiernya dot value sama dengan color. Nah untuk menggunakannya baru kita gunakan yang value tadi. Nah untuk merubah kita gunakan si value listenable dot value sama dengan apa begitu. Nah untuk menggunakan kita bisa gunakan value yang dikembalikan di value listenable builder. Oke, kita refresh. Nah berubah kan? Oke, bagaimana teman-teman? Cukup mudah kan menggunakan yang namanya value notifier. Nah tapi di sini aku mau nambahin satu hal lagi, yaitu saat si list color-nya aktif nih, dia bakal punya border. Namun saat tidak aktif dia bakal nggak bakal punya border begitu. Jadi di mana? Di sini kan? Ini kan si kontainernya kan. Jadi di sini ada border. Aku cut dulu. Jadi misalnya saat value-nya sama dengan color kan, color, maka dia akan punya border. Tapi jika tidak, dia bakal null kan. Null. Oke, kita refresh. Nah, jadi sudah. Jadi sangat mudah kan menggunakan value notifier ini, daripada kita harus state tiap perubahan, yang mana seperti yang kita tahu setiap state itu merebuild widget-widget yang meskipun tidak terpengaruh dengan nilai yang terkait begitu.
Jadi mending gunain value notifier ini kan, simple dan mudah digunakan. Nah, sebenarnya sampai sini bisa, tapi sebagai programmer tentu saja kita menghindari yang namanya memory leak. Karena kan ini namanya subscription. Jadi setiap si value notifier ini bakal terus menunggu, bakal terus memberikan perubahan jika terus memberikan perubahan kepada widget-widget yang mensubscribe-nya, meskipun nanti telah tidak digunakan nih halaman ini. Jadi dalam Flutter kan ada yang disebut dispose. Jadi saat nanti kita sudah tidak menggunakan ini, kita perlu mendispose widget ini. Tapi kan seperti kita tahu, saat menggunakan dispose harus dilakukan di widget yang bertipe stateful, bukan stateless. Jadi kita ubah dulu stateful jadi stateless. Nah, setelah itu kita panggil nih di sini method dispose. Tapi masalahnya di sini value notifier ini kita instance di bawah, karena sebelumnya tadi kan stateless, jadi kita instance di bawah. Nah, saat kita pindahkan ke atas, nah malah yang color listnya kan yang nggak tahu nggak terdefinisi. Sebenarnya bisa begini, color list dot red misalnya, baru kita refresh. Nah, sebenarnya sama kan, tapi tidak mencerminkan, agak tidak terlihat kurang menarik aja begitu. Jadi kita pindahin juga color listnya ke atas. Nah, kemudian di dalam, karena di sini baru di instance, jadi kita nggak bisa langsung manggil di sini si color list dot first kan. Nah, error karena katanya the instance member color list can be accessed initialize, jadi belum bisa diakses saat inisialisasi. Jadi untuk mengakali ini, kita isi dulu si value notifier color ini dengan nullable. Kita ubah colornya jadi nullable. Kemudian kita isi di sini null aja dulu kan. Nah, baru setelah itu kita panggil metode initState. Nah, seperti kita tahu kan, metode initState itu merupakan metode pertama yang dipanggil saat si homepage ini dibuild, sebelum homepage ini dibuild. Jadi di sini kita ubah select color.value sama dengan color list.first. Kita refresh. Nah, sama aja kan. Nah, setelah itu untuk menghindari yang namanya memory leak, di bawah di dispose kita pasti bisa panggil select color.dispose. Kita refresh lagi. Nah, sama aja. Oke, saya rasa cukup sekian mengenai value notifier ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada keluhan atau kekurangan, teman-teman bisa tinggalkan komentar, dan jika menyukai video ini bisa di like. Terima kasih dan